Salam bahasa, sahabat Kutu Buku. Selamat berjumpa dengan saya, Topik Mulyana. Saya seorang dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Selain sebagai dosen, saya juga bekerja sebagai penulis dan penyunting lepas. Mata kuliah umum Bahasa Indonesia termasuk mata kuliah wajib kurikulum, artinya wajib diselenggarakan di seluruh kampus di Indonesia. Nah, permasalahannya setiap kampus memiliki kepentingan masing-masing, memiliki sudut pandangnya masing-masing, sehingga kita akan mendapati buku-buku panduan mata kuliah umum Bahasa Indonesia itu berbeda-beda setiap kampus. Demikian juga di Unpar Bandung ini, kami tim dosen Bahasa Indonesia menyusun sebuah buku panduan kuliah untuk Bahasa Indonesia berjudul Menulis Esai Akademis. Esai akademis adalah salah satu jenis tulisan akademis atau ilmiah dengan bentuk yang lebih bebas, lebih dinamis, tidak terlalu kaku, sehingga esai ini menjadi tulisan yang paling banyak dibaca orang. Karena sifatnya yang dinamis, juga yang tidak terlalu panjang. Nah, buku ini secara keseluruhan menyajikan materi secara teoretik dan juga praktik. Ya, tentu materi-materi yang sifatnya praktis itu lebih banyak. Nah, materi-materi yang teoretis dan praktis ini terbagi ke dalam 12 bab. Ya. Bab 1 sebagai pengantar dibahas tentang peran sentral bahasa dan identitas kebahasaan. Di sini dibahas kembali apa itu bahasa, bagaimana peranannya bagi kehidupan umat manusia, dan seterusnya. Juga termasuk potensi-potensi bahasa, terutama sebagai landasan berpikir ilmiah. Kemudian di bab 2 diperkenalkan kembali atau dijelaskan kembali tentang fungsi bahasa. Ya. Jadi kita fokus ke bahasanya itu sendiri. Ya, kalau di bab 1 tadi dibahas bahasa dan faktor-faktor eksternalnya, yaitu kehidupan umat manusia. Kalau di bab 2 ini kita fokus pada bahasa. Ya. Dalam hal ini tentang fungsi bahasa itu untuk apa saja. Ya, tentu di samping alat komunikasi, ya, kita secara umum mengetahui bahwa fungsi bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Apakah ada fungsi-fungsi yang lain? Dijelaskan di bab 2 ini. Kemudian yang sangat penting saya kira itu adalah pengetahuan tentang ragam bahasa, ya, terkait dengan ungkapan-ungkapan yang umum diketahui atau ungkapan yang berupa pertanyaan, misalnya, ya, kenapa kita masih harus belajar bahasa Indonesia padahal sehari-hari kita sudah berbahasa Indonesia. Nah, ini ungkapan yang berangkat mungkin dari ketidaksadaran bahwa bahasa itu memiliki ragam. Ya, ada ragam keseharian atau ragam percakapan, ada ragam ilmiah. Nah, ragam ilmiah ini ragam yang wajib dikuasai oleh para akademisi, bahkan warga negara Indonesia secara umum, karena itu menjadi ujung tombak bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah yang sifatnya rasional. Ya. Baik, di samping ragam, kita juga akan memberikan gambaran tentang unit-unit bahasa. Unit atau satuan, ya, karena bahasa itu kalau kita umpamakan itu seperti mobil,
atau rumah, ya, atau juga laptop. Kenapa? Karena rumah, laptop, atau mobil itu kita menyebutnya satu unit atau 2 unit, ya, bukan 1 buah atau 2 buah. Kenapa disebut unit? Karena benda itu tersusun dari benda-benda yang lain, yang lebih kecil atau beragam ukuran, ya, benda-benda yang beragam bahan, beragam bentuk dan sebagainya. Demikian juga dengan bahasa, ya. Apa yang kita sebut dengan bahasa itu sebetulnya kalau kita lihat secara unit atau satuan-satuannya, bahasa itu berupa huruf yang terangkai menjadi kata, kata yang terangkai menjadi kalimat, kalimat yang terangkai menjadi paragraf, akhirnya paragraf terangkai menjadi wacana atau karangan. Nah, kemudian pada bab 3 kita mulai mempelajari unit per unitnya, yaitu di bab 3 ini unit kata. Nah, jadi kita tidak mempelajari huruf sebagai satuan kebahasaan yang terkecil, di mana itu sudah diatur di dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi bab 3 ini akan dibahas mengenai definisi kata, klasifikasi kata, dan juga pembentukan kata. Pembentukan kata ini sangat penting kita pahami karena bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang banyak tempelan-tempelannya, ya, yang kita sebut dengan imbuhan, lari, berlari, pelari, pelarian, dan sebagainya. Nah, ini agar kita tidak salah, ya, dalam menggunakan imbuhan, karena kalau kita lihat bahasa di internet itu banyak sekali kekeliruan dalam menggunakan imbuhan, ya. Ini sangat-sangat penting untuk dikuasai agar tidak salah dalam memilih kata sehingga maksudnya bisa melenceng. Nah, kemudian bab 4 sampai dengan bab 6 kita mempelajari satuan yang lebih kompleks, yaitu kalimat dan paragraf, ya. Di sini betul-betul ditekankan pada pemahaman dan juga kemampuan untuk menciptakan, dalam hal ini menciptakan kalimat sesuai dengan kaidah, ya, dan juga paragraf. Nah, ketika membuat atau mempelajari paragraf inilah dituntut kemampuan logika kita. Bagaimana kita merangkai satu kalimat dengan kalimat yang lain, ya. Atau kalau kita disodori paragraf yang sudah jadi, apa gagasan dari paragraf ini, ya, ada di kalimat yang mana terdapat intinya, dan seterusnya. Jadi artinya kemampuan berlogika di sini sangat berperan. Nah, kemudian mulai bab 7 sampai dengan bab 12 kita masuk ke pembahasan mengenai esai akademis, ya, baik teoretik maupun praktik. Mulai dari definisi esai, sejarah singkat esai, gitu. Apa pentingnya kita membuat esai? Bagaimana peran esai di tengah-tengah masyarakat digital terutama, ya. Hingga hal-hal yang sifatnya praktis, ya. Bagaimana kita menyusun esai, tahapan-tahapannya seperti apa, dan ketika kita membaca esai, kita pun harus mampu menangkap dengan baik, ya. Karena esai itu tidak sesistematis makalah atau laporan penelitian, ya, karena tadi bentuknya yang sifatnya lebih lentur, lebih dinamis, ya, anatominya lebih bebas, maka tuntutannya adalah kita mampu menangkap apa yang akan disampaikan dalam esai tersebut, ya. Karena bagaimanapun dinamis dan lenturnya esai, tentu dia masih punya anatomi. Dalam hal ini anatomi yang umum, ya,
di bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, di bab 9 kita akan membahas tentang anatomi esai ya, dan cara membedahnya. Baik. Nah, di bab yang terakhir kita akan mempelajari hal yang strategis ya, yaitu bagaimana membangun esai mulai dari topik hingga ke anatomi esai akademis. Sahabat Kutu Buku, meskipun buku ini awalnya diperuntukkan bagi para mahasiswa, tetapi juga bisa digunakan oleh masyarakat umum, karena menulis esai itu adalah tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia yang melek literasi. Jadi buku ini memberikan panduan praktis, tapi tidak melupakan sisi teoretiknya yang juga sangat penting. Anda bisa mendapatkan buku ini di Penerbit Kanisius, di toko-toko buku, juga toko-toko buku daring atau online. Selamat membaca dan selamat menulis esai akademis.